hadir kembali di ruang dengar Anda, Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Kali ini menampilkan episode kelima. Pendengar, cinta yang bersemi di taman hati sepanjang hari selalu menampilkan pesona yang menggoda. Apalagi jika taman bunga itu dirawat dengan pupuk cinta. Harum bunga cintanya akan selalu semerbak melingkupi nuansa kehidupan. Ia perlu disiram dengan kasih sayang, dielus dengan kelembutan, dan disemai dengan taburan pupuk kasih sayang. Kehadiran sang pemilik cinta itu sendiri harus senantiasa ada, karena kelembutan elusannya selalu dirindukan. Kisah asmara yang dirajut tanpa semua bumbu kehangatan akan berangsur-angsur pudar, layu, dan pada akhirnya kering tanpa menyisakan daun hijau. Itulah yang sedang diusahakan Lembayung. Cintanya pada sang pangeran jangan sampai menemui titik tumpul yang akan menggiringnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Pendengar, ikuti Cerbung Bersuara ini sampai tuntas ya, dan temukan sisi hiburannya. Selamat mendengarkan. Alangkah manisnya persahabatan kita jika Anda berkenan meninggalkan tanda cinta untukku dengan memberi like, komen, dan menge-share video ini kepada siapapun yang Anda suka. Bila Anda belum pernah subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Hanya bagi yang belum pernah subscribe saja ya. Thank you. Cinta Lembayung pada Kang Tiran semakin hari semakin dalam. Ia rajut sendiri cinta itu sesuai dengan keinginannya. Ia kecewa sekali ketika Tiran hampir memberinya surat, namun gagal karena keburu bapaknya datang. Lembayung terus-menerus memikirkan surat itu. Seandainya surat itu sudah aku terima, aku akan senang sekali. Membayangkan mendapat surat cinta dari Tiran membuat hati Lembayung berbunga-bunga. Seandainya saja sudah aku terima, aku akan membalasnya. Dan tentu aku akan menerima cintanya dengan sepenuh hatiku. Lembayung berangan-angan. Mimpi akan cintanya kepada Tiran tergantung di awan tinggi, jauh di sana. Ia sungguh berharap bisa menjadi kekasih Tiran. Melihat Tiran selalu menghadangnya setiap pagi ketika ia berangkat ke sekolah, meyakinkan hati Lembayung kalau cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Malam itu Lembayung sangat gelisah, sulit matanya terpejam. Ia berharap malam segera berganti pagi. Ia ingin segera berangkat ke sekolah supaya bisa ketemu Tiran yang dicintainya. Tentu saja Tiran akan memberikan surat itu. Lalu Lembayung akan membacanya di sekolah. Tentu saja tidak di dalam kelas. Ya, ia akan izin kepada guru untuk pergi ke toilet, lalu akan membacanya di sana.
Lembayung tersenyum sendiri, membayangkan apa yang akan terjadi hari esok. Ia lalu meraih guling, mendekapnya, memejamkan matanya, dan berusaha tidur dengan bayang-bayang tiran yang gagah, tegap berkulit hitam karena terlalu banyak terkena sinar matahari ketika bekerja di sawah setiap hari. Menur dan Tiran adalah teman sekolah waktu SMA. Mereka kebetulan juga satu kelas. Menur termasuk murid pandai, tapi peringkatnya masih di bawah Tiran. Tiran selalu jadi juara kelas, ranking 1. Menur kalau tidak ranking 2, ya ranking 3. Masih ada satu lagi saingan Menur, namanya Wanti. Wanti dan Menur selalu kejar-kejaran dalam prestasi sekolah. Kalau Menur yang berada di ranking 2, Wanti pasti ranking 3. Begitu sebaliknya. Kalau Menur ranking 3, ranking 2-nya dipegang oleh Wanti. Yang tidak pernah terkalahkan adalah Tiran. Tapi sayang sekali setelah lulus SMA, hanya Wanti yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Wanti bekerja di kecamatan dan Tiran lebih memilih jadi petani membantu bapaknya. Suatu hari ketika pulang sekolah, turun hujan cukup deras. Menur mengayuh sepeda ontelnya pulang ke rumah. Sial sekali, tiba-tiba ban sepedanya gembos. Bocor kali ya. Terpaksa Menur menuntun sepedanya di tengah hujan. Sudah cukup jauh Menur jalan kaki sambil menuntun sepedanya di tengah hujan lagi. Untung ketika hujan turun, Menur cepat-cepat cari tempat berteduh. Ia masukkan tas sekolahnya dan sepatunya ke dalam tas plastik yang memang selalu ia siapkan. Tas plastik yang cukup besar itu ia jepitkan di boncengan. Untung beberapa saat kemudian Tiran lewat. Ia juga pulang dari sekolah dan juga kehujanan. Betapa kagetnya Tiran ketika tahu Menur menuntun sepedanya di tengah hujan. Nur, kenapa sepedamu? Gembos, Kang. Mungkin bocor. Menur menjawab sambil terus berjalan. Tiran turun dari sepedanya dan berjalan di samping Menur. Ayo, kita tukar sepedanya saja. Kamu pakai sepedaku saja. Sepedamu biar aku yang nuntun. Nanti kalau sudah berhenti hujannya, biar aku bawa ke bengkel untuk ditambal ya. Gak usah, Kang. Kang Tiran duluan saja sana. Aku sekalian sudah basah nih. Gak apa-apa kok, Kang. Jangan gitulah, Nur. Entar kamu masuk angin loh. Rumahmu kan masih jauh. Kamu masih harus melewati 2 desa lagi. Ayo sini, jangan ngeyel. Standarkan sepedamu. Tanpa bisa menolak lagi, Menur menstandarkan sepedanya. Pada waktu yang bersamaan, Tiran juga melakukan hal yang sama. Mereka bertukar sepeda. Aku duluan ya, Kang. Kamu gak apa-apa kan sendiri? Tiran tertawa. Aku kan cowok. Sudah seharusnya aku berbuat seperti ini. Setelah mengucapkan terima kasih, Menur mengayuh sepeda Tiran
dan pulang ke rumah. Menur adalah gadis yang sangat cantik untuk ukuran gadis desa. Kecantikan alami, tanpa polesan dan tanpa neko-neko. Sudah lama Tiran kepencut sama Menur, tapi ia simpan saja di dalam hatinya. Tiran belum berani mengungkapkan cintanya. Bahkan sehabis Tiran meminjamkan sepeda dan menggantikan Menur jalan kaki sambil menuntun sepeda di tengah hujan pun, sikap Menur tidak lantas dekat dengannya. Sikap Menur tetap biasa-biasa saja. Yang bisa Tiran lakukan hanyalah mencari kesempatan baik untuk berani mengungkapkan isi hatinya. Namun sampai mereka lulus sekolah, Tiran belum juga berani mendekati Menur, apalagi mengungkapkan cintanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan Tiran adalah menghadangnya ketika Menur berangkat kerja. Menur pasti lewat jalan bulak di mana Tiran selalu ada di sana untuk melihat sekilas wajah Menur. Ya, hanya sekilas. Bahkan hanya untuk melihat bayangannya saja. Bagaimana tidak? Menur sekarang naik motor. Untuk melewati bulak sawah, paling hanya dibutuhkan beberapa menit saja. Tiran memanfaatkan yang hanya beberapa menit itu untuk menatap wajah pujaan hatinya. Tiran cukup bahagia setiap hari bisa melihat Menur. Sekejap juga tidak apa-apa, cukup mengobati kerinduan hatinya, cukup menyemangati hidupnya. Bahkan harapannya suatu saat nanti ia akan berani menyetop Menur dan memberikan surat cintanya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Tiran tetap tidak berani mengungkapkan perasaannya. Tiran berpikir ia akan menitipkan surat cintanya kepada adiknya, yakni Lembayung. Wah, asik sekali ya pendengar. Penasaran pengen tahu kelanjutannya? Temukan jawabnya di episode berikutnya. Jaga kesehatan, jaga hati, dan temukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Tetap sehat. Tuhan memberkati.